Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day in my life, membuat stok perbumbuan untuk 5 hari ke depan. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah, ada cabai rawit merah, dan ada cabai kering. Yuk simak baik-baik videonya. Hari Minggu itu adalah harinya saya mempersiapkan bumbu-bumbu dapur untuk saya bisa memasak setiap paginya. Karena saya adalah ibu yang bekerja, tapi saya juga harus meninggalkan anak-anak dengan pengasuh itu dalam keadaan makanan sudah siap. Nah, kemudian saya juga ada produk yang saya jual. Jadi pagi-pagi itu adalah waktu tersibuk saya. Jadi biar gimana caranya untuk kita bisa memanfaatkan waktu itu biar masaknya cepat, kemudian juga kita juga nggak kesiangan dalam bekerja. Jadi ini adalah salah satu tips saya yang suka masak tapi juga harus bekerja, yang tetap bisa memberikan makanan terbaik untuk anak-anak saya dan suami saya. Mari kita siapkan perbumbuannya. Ini saya sediakan 500 gram cabai merah, kemudian 1/4 kilo bawang putih, 1/4 kilo bawang merah, kemudian ada 1/4 kilo cabai merah keriting, atau kalau di sini sih disebutnya cabai setan ya, karena pedesnya itu pedes banget. Nah, ini kenapa saya stoknya banyak sekali cabenya, karena memang saya ada produk untuk membuat bakso seafood, kemudian cilgo, kemudian ayam suwir untuk isian nasi cokot. Nah, makanya semua yang saya butuhkan ini adalah bumbu-bumbu yang memang setiap hari ada di masakan saya. Nah, ini direbus, percabean direbus dengan air yang kemudian diberi sedikit garam. Nah ya, 2 kompor ini menyala untuk direbus. Sementara merebus, nah saya mengupas perbawangannya. Ingat, merebus cabenya itu jangan terlalu lama, sampai dengan dia sedikit teksturnya lembek aja ya, biar nanti bisa tahan lama di kulkasnya. Ini saya kupas sampai dengan habis. Kemudian saya juga pakai cabai kering ya, cabai merah yang sudah dikeringkan. Itu juga saya pakai. Sementara mengupas, kita juga jangan lupa kalau si cabenya sedang direbus ya. Nah, itu nanti saya angkat dulu dan saya hentikan dulu untuk pengupasannya. Jadi saya angkat dulu cabai yang tadi saya rebus. Nah, ini cabai sudah diangkat. Ini juga udah selesai ya. Nah, tinggal kita cuci bawangnya. Kita cuci perbawangannya dulu. Nah, sementara itu ini akan saya rebus dulu nih yang cabai keringnya nih. Akan saya rebus sebentar. Sementara direbus, saya juga mengiris-iris tipis bawang putih supaya mudah untuk dihaluskannya. Ini kita blender ya. Kalau diulek itu capek karena banyak. Nah, ini juga sama, ini juga diiris. Kemudian sebelum di blender itu biasanya saya pakai minyak. Teman-teman jangan pakai air ya, pakai minyak supaya teksturnya juga bagus, warnanya juga bagus, dan lebih tahan lama. Nah, ini semua sudah saya blender nih. Cabai-cabean yang sudah tadi direbus itu juga saya blender semua. Nah, itu karena tadi merebusnya pakai sedikit garam, ini warnanya jadi tidak terlalu berubah, masih tetap sama. Nah, ini bawang putih warnanya seperti ini. Kita tumis dulu ya. Kita lihat perbedaannya setelah ditumisnya warnanya. Nah, ini kita tumis pakai sedikit minyak. Nggak ditambahin minyak juga nggak apa-apa ya, soalnya tadi di blendernya juga udah pakai minyak. Nah, ini udah mulai kecoklatan. Awas gosong. Nah, ini udah mulai harum dan sudah berubah warna agak kekuningan. Nah, kita angkat, kita masukin ke tempat yang kedap udara.
Nah, ini kita masukin ke wadah yang kedap udara. Nah, ini kita sisihkan, tunggu sampai dengan dingin. Yang kedua, kita masukin bawang merah. Ini kita tumis bawang merah. Ya. Ini juga sama ya. Ini saya tambahkan minyak supaya tidak terlalu kering. Saya tambahkan 2 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk, jangan sampai gosong. Ini juga sama sampai dengan nanti warnanya itu lebih gelap dibandingkan warna yang setelah di blender. Dan wanginya juga dia mengeluarkan wangi harum. Maka itu adalah tanda-tandanya sudah mateng. Sudah bisa diangkat dan dimasukin ke wadah selanjutnya. Nah, ini saya beli wadahnya 1 set. Nah, ini ya, ini lebih gelap dibandingkan yang tadi, lebih kekuningan sih ya. Kita sisihkan bawang merah, bawang putih, sudah selesai, perbawangan selesai, maka kita masuk ke cabai. Pada saat di blender, kalau cabai ini karena dia teksturnya lembek ya, maka saya tidak menambahkan minyak pada saat di blender. Maka ketika menumis itu butuh sedikit lebih banyak minyak dibandingkan pada saat menumis perbawangan. Jadi supaya dia itu tidak cepat basi. Nah, ini juga sama sampai dengan warnanya berubah, kadar airnya berkurang, maka kita angkat dan masukin ke wadah juga. Ini kita sisihkan, tunggu sampai dingin. Nah, setelah itu kita tumis untuk cabai yang kedua. Ini cabai kering ya, cabai merah yang sudah dikeringkan sampai dengan ringan ya. Kalau tadi kan pas awal dia berat, kita aduk. Nah, sampai dengan terasa ringan itu kita angkat, kemudian kita sisihkan pakai minyak. Cabai yang terakhir kita tumis pakai minyak juga sekitar 2 menit lah ya. Sudah selesai, kita masukin ke wadah kedap udara. Perbumbuan sudah selesai. Ini cabai rawit setan ini saya butuhnya itu sedikit ya, karena memang sedikit aja dia udah pedes banget. Perbumbuan sudah selesai. Kalau sudah dingin, tinggal ini semua saya tutup. Sebenarnya ini antisipasi aja sih ya. Takutnya pagi itu saya kesiangan, jadi nggak sempat ngulek bumbu, jadi bisa satset gitu masaknya. Tapi kalau saya nggak kesiangan dan lebih punya banyak waktu, biasanya sih saya lebih suka itu bumbu-bumbunya diulek. Minimal pagi-pagi itu bisa bikin sarapan nasi goreng ya, pakai bawang merah, bawang putih, jadi tinggal nambahin persosisannya, telurnya, jadi ya lebih membuat waktu saya lebih singkat. Jadi saya bisa bekerja dengan tepat waktu, dan anak-anak sama suami saya juga bisa saya berikan sarapan pagi. Seperti itu. Nah, ini percabean itu ini juga mempermudah saya. Kebetulan anak saya yang pertama itu makan tuh harus pakai sambal. Jadi kalau sudah ada percabeannya tinggal kita tambahin tomat, itu lebih mudah. Sudah selesai. Ini sudah dingin, sudah tidak ada uap panas lagi, maka tinggal kita masukkan ke kulkas. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya.